Kekerasan seksual, sesuatu yang menjadi viral pada saat ini, manakala ada sebuah laporan yang telah dilakukan oleh sekelompok alumni dari sebuah sekolah ternama yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa siswa atau siswi yang ada di sana. Ketika ini mencuat dalam sebuah laporan, banyak kemudian dari kita berpikir atau bertanya-tanya, mengapa ini baru dilaporkan setelah kejadiannya terjadi selama beberapa tahun yang lalu? Setelah mereka telah mendapatkan kejadian ini selama berkali-kali. Setelah kemudian mereka keluar dari sekolah itu dan tidak lagi berada di sana, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Untuk dapat memahami persoalan ini, maka perlu kita bedah terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang yang terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa maupun ketimpangan relasi gender yang kemudian dapat mengakibatkan adanya sebuah serangan atau penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk juga mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual ini dapat berupa suatu perbuatan yang sifatnya verbal, yang sifatnya kemudian non-fisik atau kemudian fisik. Bahkan juga bisa terjadi di dalam jaringan, seperti misalnya chat atau perkataan-perkataan di media sosial. Nah, dalam hal ini ada sebuah poin atau titik yang penting yang bisa kita cermati, yaitu dilakukan oleh seseorang yang memiliki ketimpangan relasi terhadap seseorang yang lain, bahwa dia lebih berkuasa, bahwa dia adalah atasan terhadap bawahan, bahwa dia adalah guru dengan muridnya, orang tua dengan anaknya, orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda, orang yang dihormati dengan orang yang harus menghormati. Bahkan juga antara pria dan wanita. Nah, ini bisa terjadi karena adanya ketimpangan relasi tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki suatu tingkat status yang lebih tinggi merasa punya kuasa, merasa bisa melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya semata dan bisa membuat seseorang itu tidak berkutik atau tidak akan melaporkan atau tidak akan melakukan reaksi perlawanan. Ini yang selalu terjadi di dalam setiap tindakan kekerasan seksual. Karena pada hakikatnya manakala kekerasan seksual dilakukan bukan terhadap ketimpangan relasi ini, hal ini sangat jarang terjadi. Karena tentu si pelaku akan memahami atau akan memperkirakan atau memprediksikan bahwa si korban akan melakukan reaksi perlawanan, reaksi pelaporan dengan cepat dan lain sebagainya. Tapi karena adanya ketimpangan relasi inilah yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian ketimpangan relasi ini berakibat kepada reaksi psikologis daripada si korban. Apa yang terjadi kemudian dari si korban yang notabene merasakan adanya ketimpangan relasi ini, bahwa yang melakukan itu adalah orang yang harus dia hormati, yang melakukan itu adalah orang yang lebih tua, orang yang dia hargai, orang yang memiliki status atau martabat yang tinggi di mata masyarakat.
atau mungkin orang yang lebih kuat secara fisik dari dirinya. Yang akan terjadi adalah reaksi defensif bawaan. Reaksi ini menjadikan mereka lemah, mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa melakukan apapun, atau mereka hanya bisa diam. Mereka shock. Respon fisiologis ini di dalam ilmu psikologi disebut dengan mobilitas tonik. Yang mana mobilitas tonik ini adalah sangat normal terjadi dalam menghadapi ketakutan yang ekstrim. Jadi sebetulnya ada sebuah ketakutan yang ekstrim yang terjadi di diri korban. Ya. Dan ini biasanya apa yang disebut dengan reaksi defensif bawaan ini itu terjadi begitu saja, secara otomatis tanpa disengaja ada di dalam selama masa penyerangan terjadi di dalam kegiatan kekerasan seksual tersebut. Dan di dalam ilmu psikologi juga dikatakan ini adalah keadaan katakonik, yaitu sebuah keadaan di mana seseorang itu tidak dapat melakukan apapun, tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak, tidak dapat melakukan segala sesuatu yang responsif dan hanya bisa diam. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalam kejadian kekerasan seksual tersebut. Dan inilah sebabnya yang menjadikan para korban tidak dapat melakukan pelaporan dari sejak awal mula mereka mendapatkan peristiwa ini. Mereka takut, mereka bingung, dan mereka tidak tahu harus melakukan apa. Lalu dalam waktu yang lama mereka menyimpan rahasia itu seorang diri. Bahkan kemudian bisa sampai bertahun-tahun. Bahkan mereka juga tidak bisa melakukan upaya apapun manakala kejadian itu menimpa mereka berkali-kali. Hingga sampai suatu saat mereka menyadari bahwa ini salah. Bahwa mereka tidak salah, bahwa tidak adil mereka mendapatkan ini, bahwa mereka harus bicara. Dan untuk mendapatkan kekuatan ini tidak mudah. Mereka butuh kepastian bahwa mereka tidak akan dicemooh, bahwa orang bisa percaya, bahwa mereka bisa kuat menghadapi tekanan yang akan dialami dari sang penguasa tadi. Dan akhirnya masyarakat bertanya, kok baru sekarang disampaikan? Padahal mereka sudah mengumpulkan kekuatan itu atau sudah mempelajari persoalan itu bertahun-tahun bahkan. Bahkan pada awalnya mereka mencoba berusaha melupakan kejadian yang tidak menyenangkan ini, sangat-sangat melecehkan ini agar bisa dilupakan dan mereka bisa move on atau menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu terus-terusan menghantui mereka sampai kemudian mereka menemukan titik di mana mereka memiliki kekuatan untuk melaporkan. Nah, untuk kita yang mendengarkan laporan ini, marilah kita bijak bahwa mereka sudah mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan pada diri mereka, membuat mereka merasa rendah, membuat mereka merasa dilecehkan, membuat mereka tidak berdaya, dan mereka telah berupaya untuk mencoba membuat tegar diri mereka dengan mencoba melaporkan hal ini. Jika kemudian kita tidak mudah untuk mempercayainya, cobalah untuk melihat lebih
dalam lagi masalah ini. Dan kepada kalian yang mengalami ini, jangan diam saja. Mari kita bicara, mari kita laporkan orang yang telah melakukan kejahatan ini. Ingat, ini adalah kejahatan. Kesalahan bukan ada pada kalian, kesalahan ada pada orang-orang yang telah melakukan kejahatan ini.